Hari itu Sophie mengajak kekasihnya yang bernama B ke villa temannya yang bernama David. Dia mau menghadiri acara reunian bareng teman-temannya, sekalian mengenalkan B kepada mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di tujuan. Villa David terletak di daerah yang cukup terpencil. Semua teman Sophie orang kaya, tapi David dan Sophie lah yang paling kaya. Mereka menyambut kedatangan Sophie dengan gembira. Karena udah cukup lama Sophie nggak datang ke acara reunian sejak dia masuk rehabilitasi karena kecanduan narkoba. Sophie pun mengenalkan B kepada mereka. Ada David dan Emma pacarnya Jordan dan Alice. Dia dan B juga berkenalan dengan Greg pacar Alice. Sebenarnya ada satu lagi yang bernama Max. Tapi dia pergi lagi setelah mengantar yang lain ke villa. Mereka pun merayakan kembalinya Sophie, sekalian menyambut badai yang katanya akan datang. Di luar dugaan, badai datang lebih cepat. Akhirnya, semua masuk ke dalam rumah. David mengajak Sophie mengobrol. Dia cerita tentang Max yang tiba-tiba menghajarnya dan langsung pergi. Meskipun Sophie pikir nggak mungkin Max melakukan itu tanpa sebab, tapi karena David nggak mau cerita, dia nggak membahas itu lebih lanjut. Sementara mereka mengobrol, B mencoba berbaur dengan yang lain. Mereka menyambutnya dengan baik dan mengajaknya mengobrol. Diketahui, B kuliah di negara bagian Utah dan bekerja di Gimhart. Malamnya mereka bergembira. Di tengah pesta, Sophie mematikan musik dan mengajak teman-temannya memainkan permainan bodis yang biasa mereka mainkan. Semua setuju dan menyiapkan permainan itu sambil menjelaskan aturan permainan kepada B dan Greg yang belum pernah memainkan permainan itu. Nanti setiap orang mengambil kertas, yang mendapat kertas dengan tanda X akan menjadi pembunuh dan harus merahasiakannya. Lalu lampu dimatikan, dan yang jadi pembunuh mengendap-endap untuk membunuh yang lain dengan cara menyentuh punggungnya. Yang terbunuh harus pura-pura mati, dan yang menemukan mayat harus berteriak bodis. Setelah itu semua berkumpul dan menebak siapa pembunuhnya. Kecuali yang terbunuh, dia nggak boleh ikutan menebak. Akhirnya persiapan selesai dan permainan pun dimulai. Semua bersembunyi dari si pembunuh yang nggak tahu siapa. Nggak lama, ada yang menemukan mayat. Rupanya Greg yang terbunuh. Mereka pun berkumpul dan menebak siapa si pembunuh. Semua saling tuduh dan yang dituduh ngeles sebisanya agar nggak dicurigai. Sampai akhirnya semua menuduh David. David merasa kesal dengan Greg yang ikut menuduhnya. Padahal dia udah mati dan seharusnya nggak boleh ikutan bicara. Suasana pun memanas, namun Greg menahan emosinya. Dia permisi untuk tidur duluan. Saling tuduh pun berlanjut, dan David menuduh Emma sampai mereka berdua juga ribut. Akhirnya semua menentukan pilihannya dan semua memutuskan bahwa Davidlah pembunuhnya. Itu membuat David sangat kesal dan pergi meninggalkan permainan. Semua heran dengan sikapnya yang terlalu berlebihan, tapi mereka nggak terlalu memikirkannya dan melanjutkan permainan. Tiba-tiba listrik mati. Semua mengira itu kerjaan David dan minta dia untuk menyalakan kembali listrik. Karena nggak ada jawaban, akhirnya Jordan pergi untuk mencari saklar listrik. Alice juga pergi mencari senter dan Emma ke kamar mandi. Begitu juga dengan B. Dia mengikuti petunjuk Sophie ke kamar mandi di lantai bawah. Tiba-tiba, David muncul mengagetkannya. Dia tampak terluka parah, semua langsung menolongnya. Mereka panik melihat leher David sobek dan darah mengucur dengan deras dari lukanya. Mereka mencoba menelpon 911, tapi nggak ada sinyal karena badai. Telepon rumah juga nggak tersambung, dan akhirnya David meninggal. Mereka semua ketakutan dan sepakat untuk meninggalkan villa. Tapi aki mobil Sophie habis. B baru ingat kalau dia lupa mematikan lampu sorot. Karena nggak ada mobil lagi, akhirnya semua kembali ke dalam rumah. Mereka hanya bisa berharap Max segera kembali. Saat itu, Jordan membawa pedang berlumuran darah yang dia temukan di luar. Itu membuat Alice curiga kalau David mati dibunuh dan Max pelakunya. Kemarin malam, dia dan David berantem gara-gara Max menyatakan cinta pada Emma.
Tapi Jordan lebih curiga dengan Greg yang baru mereka kenal. Alice sebagai pacarnya juga belum lama mengenalnya. Namun Alice membela Greg. Dia yakin Greg nggak mungkin melakukan itu. Saat mereka berdua berdebat, Sophie baru sadar kalau Emma nggak ada. Akhirnya mereka pun mencari Emma, sekalian mencari Greg yang katanya mau tidur ke kamar Alice. Tapi Greg nggak ada. Jordan pun memeriksa barang-barang Greg dan dia menemukan pisau. Greg juga melingkari villa David di petanya. Entah apa maksudnya. Tapi itu membuat mereka semakin curiga, kecuali Alice. Dia tetap yakin Greg bukan pelakunya. Mereka pun lanjut mencari Emma ke kamar Jordan dan menemukannya ngumpet di balik selimut. Dia sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Mereka pun menenangkannya dan memberitahu bahwa mereka curiga Greg telah membunuh David. Setelah itu, mereka lanjut mencari Greg dan akhirnya menemukannya. Entah apa yang sedang dia lakukan. Mereka pun membangunkannya dan menginterogasinya. Greg bingung apa yang terjadi. Selama ini dia di gym karena nggak bisa tidur. Dia membawa pisau dan melingkari villa di petanya untuk persiapan menyambut badai. Namun mereka nggak percaya dan menuduhnya membunuh David. Karena terus ditekan, Greg pun melawan. Dia minta mereka meletakkan senjata mereka dan membicarakannya secara baik-baik. Mereka pun sepakat melakukan itu, tapi tiba-tiba Jordan menyerang Greg dan Bee memukul kepalanya dengan barbel. Greg pun tersungkur dan tewas dengan kepala bocor. Semua tertegun, mereka merasa itu nggak benar dan mulai ragu apakah memang Greg pelakunya. Emma udah nggak kuat lagi dengan keadaan itu dan berniat pergi dari tempat itu dengan berjalan kaki. Yang lain pun segera mengejarnya untuk mencegahnya. Masalahnya, mereka berada di antah-berantah dan sedang terjadi badai. Sementara mereka mencari Emma, Bee ke kamar mandi. Dia berganti baju dan membersihkan dirinya yang berlumuran darah. Saat itu, Alice yang mencari Emma mendengar suara seperti benda jatuh dan segera menuju ke arah suara. Dia kaget melihat Emma udah mati dan menjerit memanggil yang lain. Semua kaget dan bingung melihat Emma tergeletak tak bernyawa. Jordan menduga Emma tersandung dan jatuh dari tangga. Namun Alice yakin ada yang mendorongnya, yang artinya Greg bukanlah pembunuh dan pembunuh sebenarnya masih berkeliaran. Dia curiga pelakunya adalah pembunuh di gym, namun yang lain gak sependapat. Mereka rasa Alice terlalu mengada-ngada. Saat itu, Jordan heran melihat Bee berdandan, begitu juga yang lain. Mereka rasa itu aneh, sweater yang dia pakai juga bukan miliknya. Itu membuat mereka merasa curiga. Jordan juga iseng pernah googling, dan gak ada nama Bee yang lulus dari negara bagian Utah tahun ini, membuat mereka semakin curiga. Bee mencoba menjelaskan kalau mereka salah paham, tapi sia-sia. Mereka mengusirnya keluar dari rumah dan mengunci semua pintu. Akhirnya, Bee ke mobil. Dia berganti baju dan memakan sedikit sisa makanan untuk memulihkan sedikit tenaganya. Setelah itu, dia mencari jalan masuk ke dalam rumah dan menemukan lorong kecil. Lorong itu tembus ke sebuah ruangan di dalam rumah dan kebetulan ada peralatan tukang di situ. Bee pun membawa palu untuk jaga-jaga, lalu dia menemui Sophie dan yang lain. Dia memberitahu Sophie dan Alice bahwa Jordan punya pistol. Dia melihatnya memasukkannya ke dalam sakunya. Jordan menyangkal, namun karena teman-temannya memandangnya dengan curiga, akhirnya dia mengeluarkan semua isi sakunya dan memang gak ada pistol. Namun ada kertas dengan tanda X yang artinya dia adalah pembunuh di gym, membuat mereka jadi curiga kepadanya. Jordan pun meyakinkan teman-temannya kalau dia bukan pembunuh, Bee yang seharusnya mereka curigai. Selain dia orang baru, dia juga telah berbohong. Kecurigaan Alice dan Sophie pun beralih kembali kepada Bee. Akhirnya, Bee pun menjelaskan kalau dia nggak berbohong. Dia memang kuliah di negara bagian Utah selama 1 semester. Tapi waktu itu ibunya sakit, jadi dia pulang untuk merawat ibunya. Dia seharusnya memberitahu Sophie yang sebenarnya, tapi dia malu karena ibunya mengalami gangguan jiwa. Dia takut Sophie nggak menyukainya lagi. Itu membuat Alice dan Sophie bersimpati kepadanya, namun membuat Jordan sangat kesal. Dia mengambil pistol yang dia sembunyikan dan membongkar rahasia Sophie.
Dia memberitahu Bee kalau Sophie mengajaknya ketemuan di apartemennya dan mereka bercinta. Kalau nggak percaya, periksa aja SMS-nya. Dulu dia dan Sophie pernah pacaran, dan Sophie sering main kasar, sampai dia harus rutin ikut terapi. Alice juga tahu tentang itu. Merasa kesal, Sophie balas membongkar rahasia Jordan, kalau sebenarnya dia nggak menyukai Alice. Mendengar itu, Alice sedih dan juga marah. Padahal selama ini dia selalu menganggap Jordan teman yang paling baik. Dia tahu Jordan berteman dengannya dan yang lain hanyalah untuk menaikkan statusnya. Sebenarnya dia hanyalah dari keluarga kelas menengah. Dia berteman dengannya juga karena kasihan. Karena nggak kuat lagi mendengar ocehan Alice yang terus menghinanya dari keluarga kelas menengah, Jordan menembak kaki Alice. Alice benar-benar nggak percaya Jordan menembaknya. Dia berusaha merebut pistol dari tangan Jordan. Begitu juga yang lain, sampai akhirnya Alice tewas, entah siapa yang menembaknya. Jordan pun mengambil pistol yang tergeletak dan minta yang lain menjauh. Sementara Sophie membujuknya untuk menyerahkan pistol itu, Bee diam-diam mendekatinya dan tiba-tiba menyerangnya, mencoba merebut pistol dari tangannya. Jordan pun terlempar ke lantai bawah, tapi dia belum mati. Dia dengan kesal menembaki Sophie dan Bee. Keduanya pun langsung lari bersembunyi. Setelah beberapa saat hening, Bee bertanya apakah Sophie membunuh David dan yang lain. Sophie juga menanyakan hal yang sama, dan jawaban mereka sama, mereka nggak membunuh David dan yang lain. Bee juga bertanya apakah yang Jordan katakan itu benar, dan Sophie menjawab tidak. Tapi Bee nggak percaya, dia takut dengan Sophie dan lari bersembunyi. Sophie pun mencarinya dan membujuknya untuk keluar dari persembunyiannya, namun Bee tetap bersembunyi. Setelah dirasa aman, barulah dia keluar dari persembunyiannya. Malam telah berganti pagi dan ternyata Jordan udah mati. Tiba-tiba Sophie memeluknya. Dia mengaku kalau dia memberi Emma pil dan dia melihatnya tersandung dan jatuh dari tangga. Itu semua salahnya. Bee pun menenangkannya. Saat Sophie lengah, dia dengan cepat mengambil pistol di pinggangnya dan mengancamnya untuk menyerahkan ponselnya. Dia harus memastikan apakah yang Jordan katakan itu benar atau salah. Tapi Sophie malah melempar ponselnya. Mereka pun berebut mencari ponsel itu dan Bee berhasil menemukannya. Tapi ternyata itu bukan milik Sophie, melainkan milik David. Bee pun iseng membuka ponsel itu dan ada sebuah video di mana dalam video itu David bermain-main dengan pedang dan pedang itu menghantam lehernya. Saat itu Max datang, dia bingung apa yang terjadi. Mereka juga bingung harus jawab apa dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.